Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Bikers Muslim, selamat datang di channel Bikers Muslim Bulukumba. Mohon bantu subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya agar sobat-sobat semua dapat notifikasi setiap ada video baru dari channel Bikers Muslim Bulukumba. Kenapa kekeringan berkepanjangan? Banyak dosa manusia yang dicuci dengan kekeringan tersebut. Mari kita menelaah hadis Nabi SAW yang panjang tentang fenomena dosa yang mendatangkan musibah hari ini. Ayat yang populer dalam surah Asy-Syura ayat 30. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpamu dari sebuah musibah itu oleh karena sebab tangan-tangan manusia sendiri. Kenapa banjir? Karena hutan habis dibakar. Apalagi kenapa kekeringan berkepanjangan? Banyak dosa manusia yang dicuci dengan kekeringan tersebut. Mari kita menelaah hadis Nabi SAW yang panjang tentang fenomena dosa yang mendatangkan musibah hari ini. Ahli bahasa Arab, ada beberapa ustadz yang ahli bahasa Arab, tolong dibenarkan kalau saya salah letterlet. Itu bagusnya BMD banyak ustaznya. Iya. Pertama, An Abi Abdillah, dari Abi Abdillah bin Umar qala, telah berkata, Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya ma'syaral muhajirin, wahai kamu sekalian kaum muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 perkara yang saya takutkan akan menimpamu, dan aku memohon kepada Allah supaya tidak ditimpakan kepada saya. Pertama, lam tazharu fahisyatan fi qaumin qattun. Tidak nampak fahisyatan, kemaksiatan, perzinahan, fi qaumin, pada suatu kaum, qattun, dilaksanakan secara nyata, illa, kecuali yu'linu biha, ditimpakan kepada mereka, illa fasya fihi mutta'un, penyakit lepra ganas. Sekarang tidak ada lepra ganas, akan tetapi ada penyakit yang lebih parah daripada lepra, yaitu HIV AIDS. Zina, prostitusi memancing datangnya penyakit HIV AIDS. Itu 1441 tahun yang lalu Nabi sudah ingatkan. Ya, wal uja'ul lati lam takun fi madaw, dan penyakit yang tidak pernah ditimpakan fi aslafihimul ladzi madaw, pada umat-umat dan kaum-kaum sebelumnya. Inilah HIV AIDS hari ini. Coba lihat. Penyakit pergaulan bebas. Coba kita lihat anak remaja kita, seolah-olah ada anekdot yang mengatakan tidak bahagia orang kalau tidak pacaran sebelum nikah. Ya kan? Tidak bahagia orang kalau tidak pacaran sebelum nikah. Sebaiknya pacaran dulu, kalau cocok lanjut nikah. Pas lanjut nikah, lebih lama pacarannya daripada nikahnya. Karena sudah menikah kelihatan semua bohongan. Pas pacaran yang semua indah-indah, di mana di sini berapa sekarang bisa ditraktir pun atau traktir. Pas sudah menikah ketahuan bahwa banyak pinjamnya, sudah selamat tinggal. Ini anekdot ini mesti diluruskan, anekdot ini mesti dibenarkan. Kenapa kita mesti menutup celah untuk tidak melakukan pergaulan bebas? Yang lebih parah kalau sudah tua baru nakal kembali, disingkat STNK. Oh ya. Iya. Lanjutan hadis yang kedua, walam yanqudul mikyala wal mizan, dan tidaklah timbangan mereka curang dalam timbangan,
illa ukhiza bisinin wa syiddatil mu'na wa jawri sultani alaihim, dan akan ditimpakan karena kesalahan banyak pedagang dalam timbangan, akhirnya turun siksa Allah, yaitu wasyiddatil mu'na. Syiddatil mu'na, kesempitan hidup. Harga sembako semakin naik. Bawang merah saja kalau tidak salah sekarang harganya 80.000 per liter, per kilo. Coba lihat. Belum lagi yang lain-lain dan sebagainya. Wasyiddatil mu'na wa jawri sultani alaihim, dan kezaliman penguasa atas mereka. Kezaliman penguasa atas mereka. Hari ini kita dikuasai dua negara adidaya. Satu sudah hampir habis. Ya. Ini mesti kita antisipasi bahwa kecurangan dalam berdagang. Mau kita lihat contoh sederhana kecurangan dalam berdagang. Jalan-jalan di Bentaranya atau jalan-jalan di Perintis Makassar. Timbangan jujur. Berarti ada timbangan tidak jujur. Iya. Jual ikan segar. Berarti di sebelahnya itu tidak segar karena tidak tulis tidak segar. Ini juga mesti diluruskan pemahaman. Jangan mengikuti semua orang yang bilang itu benar. Karena kalau wala intuti aktsara man fil ardi yudilluka sabili. Kalau kamu dengarkan apa semua bilang orang, pasti sesat kok. Contoh. Orang penjual ikan tulis jual ikan segar. Tetangganya bilang, Haji Syukur bilang, jangan kasih hilang itu ikan segarnya. Karena pasti segar juga jual, karena di pinggir laut kok, atau di pinggir pantai, pinggir empang kau jual, pasti segar. Kasih hilang itu segarnya. Nanti dia bilang orang tidak segar. Akhirnya kasih hilang segar, tinggal jual ikan. Jual ikan, akhirnya Pak Camat bilang kasih hilang itu jual ikan, karena pasti ikan mau jual tidak jual kok. Beras kasih hilang juga, tinggal jual. Akhirnya pusing dia pembeli, apa nih jual ini orang? Tinggal jual yang tinggal. Coba. Ini juga kadang-kadang saya berpikir lucu tuh ini penjual. Masyarakat muslimin rahimakumullah. 3, kita persingkat. Walam yamna'u zakata amwalihim. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni al-qatar. Dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka. Zakat harta ditahan illa muni al-qatar, kecuali ditahan hujan untuk mereka. Walau lal bahaima lam yumtaru, sekiranya bukan karena binatang ternak hujan tidak turun. Subhanallah. Zakat itu ada 2, zakat mal dan zakat fitri. Bukan zakat fitrah, zakat fitri. Zakat fitri keluar pada bulan Ramadan, hisabnya tertentu dan jumlahnya tertentu. Zakat mal terbagi menjadi 3, infak, sedekah dan wakaf. Ya, sedekah, infak, wakaf, apa lagi? Yang lain? Itu terbagi. Itulah zakat mal. Zakat mal ini mesti kita keluarkan. Mesti kita keluarkan. Kapan banyak orang seke di sekitaran kita, tunggu hujan ditahan dari langit atau sekali turun bawa banjir. Coba lihat. Kita mau lihat kalkulasinya Kabupaten Bulukumba tentang zakatnya orang Bulukumba. Bulukumba tidak kekurangan orang kaya, hanya terlalu banyak orang seke. 2018 zakat Bulukumba potensinya adalah 98 miliar. 98 miliar. Kalau 98 miliar, kira-kira mau untuk agama saja, mau bikin acara keagamaan berapa yang kita butuhkan? Kalau maksimal, potensi rata-rata desa di Kabupaten Bulukumba itu rata-rata 1 miliar untuk zakatnya. Tapi berapa yang terkumpul 2018? Tidak sampai 500 juta. Coba kita lihat. Artinya Bulukumba ini masih butuh sosialisasi tentang zakat mal. Insya Allah ini membantu nih Mas Nasi. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, walam tahkum, dan tidaklah kamu berhukum. Walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan tidaklah para pemimpin mereka berhukum dengan hukum agama Allah. Wa takhayyaru mimma anzalallah, dan mereka mengambil pilihan, mengambil putusan atas hukum Allah Subhanahu wa taala, illa ja'ala ba'sahum bainahum, kecuali Allah menjadikan banyak pertikaian antara mereka.
Kalau hukum Allah tidak dijalankan oleh seorang pemimpin rumah tangga, seorang pemimpin daerah, maka tunggu banyak pertikaian di tengah-tengah mereka. Salah-salah sedikit, tinggi kali-kalina, kurang bagi-bagina. Akhirnya banyak lagi bertikai. Kawan jadi lawan. Karena inilah pentingnya ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bersaudara saja. Di Lombok ada pesantren yang pernah berperang, pernah baku busur, baku parangi. Pesantren yang dibangun oleh seorang kakek. Kemudian kakek ini membagi kepada anaknya. Dua pesantren berhadapan, hanya ajaran raya yang mengantarai. Berperang gara-gara iri hati dan seterusnya. Subhanallah. Orang saudara, sama-sama ulama. Di sini pentingnya kita menghadirkan hukum Allah di dalam kepemimpinan kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah.